Seri 9 Pedang Kayu Harum, Pendekar Mata Keranjang, Cerita, Ho Ping Hu, Audiobook, Novel Silat, Bab 82. Mulana mulai menjadi sibuk dan permainan pedangnya yang digunakan untuk melindungi tubuhnya menjadi kacau. Dia terdesak hebat dan di antara suara tawa dari mulut Kulana yang terdengar menyeramkan, Mulana kini terhimpit sehingga hanya mampu menangkis dan mengelak dengan susah payah. Des! Sebuah tendangan yang mengikuti bacokan pedang mengenai lutut Mulana, membuat dia terpelanting. Hahaha, Mulana, bersiaplah untuk mampus. Kulana tertawa bergelak dan siap untuk menubruk saudara kembarnya yang sudah jatuh terlentang sehingga tidak akan sanggup menyelamatkan diri lagi itu. Akan tetapi tiba-tiba suara ketawanya terhenti karena mendadak saja semua asap hitam lenyap dan cuaca menjadi terang lagi. Cuaca dari matahari pagi yang mulai muncul di ufuk timur. Kulana marah dan menyangka bahwa Mulana yang sudah memunahkan kekuatan sihirnya. Maka dia menubruk ke depan dan menusukkan pedangnya ke arah dada Mulana yang masih rebah terlentang. Terang, pedang itu tertangkis. Kulana cepat meloncat ke belakang dengan muka berubah pucat karena tangkisan pada pedangnya tadi membuat dia merasa kulit telapak tangannya seperti akan pecah-pecah. Panas dan perih sekali. Dia lalu mengangkat muka dan memandang. Dan ternyata yang berdiri di depannya hanyalah seorang pemuda yang usianya baru 20 tahun. Wajahnya cerah, matanya mencorong dan pemuda tampan yang berpakaian biru muda dengan garis pinggir kuning ini tersenyum-senyum dengan tenang. Dia tidak mengenal Hai Hai, karena ketika pemuda ini diterima oleh Lam Hai Giamlo, dia tidak berada di sana dan sebelum Kulana datang ke sarang pemberontak untuk mengatur gerakan pasukan pemberontak, Hai Hai sudah pergi meninggalkan sarang itu karena dia penasaran dituduh menggauli Pek Eng. Seperti kita ketahui, tadinya Hai Hai membayangi Han Lojin yang sedang membuat peta di daerah sarang pemberontak. Setelah melihat Han Lojin menghadap Menteri Chang yang memimpin pasukan pemerintah, maka Hai Hai tidak lagi mencurigai Han Lojin dan dapat menduga bahwa tentu Han Lojin kini menjadi mata-mata pemerintah yang sengaja datang ke sarang pemberontak untuk melakukan penyelidikan. Hai Hai menganggap bahwa sungguh merupakan perbuatan berbahaya dan nekat kalau memaksa masuk ke sarang pemberontak untuk mencari Qiliong. Oleh karena itu dia lalu membayangi pasukan pemerintah itu dan hendak membantunya di samping niatnya untuk menemui Qiliong dan menyelidiki siapakah para perusak Pek Eng dan Ling Ling itu. Ketika melihat jalannya pertempuran, Hai Hai tidak merasa khawatir karena yakin bahwa pasukan pemerintah pasti akan menang. Maka dia lalu membantu sana-sini dan akhirnya dia naik ke tebing karena melihat ada perkelahian di sana. Dia melihat betapa dua orang laki-laki yang berpakaian pendeta saling serang, akan tetapi yang seorang mempergunakan ilmu hitam menciptakan asap hitam bergulung-gulung. Dia melihat pula Chiang Sukiat dan Kok Huilian berdiri dengan tegang saling membelakangi, agaknya juga terpengaruh oleh ilmu hitam itu. Maka Hai Hai segera mengerahkan ilmu sihirnya dan dalam sekejap mata saja dia sudah berhasil mengusir semua asap hitam dan memunahkan kekuatan sihir Kulana. Ketika melihat betapa orang yang melakukan ilmu hitam itu hampir membunuh pendeta lain yang mempunyai wajah dan tubuh yang mirip sekali, Hai Hai langsung meloncat ke depan kemudian menggunakan sulingnya untuk menangkis, sambil mengerahkan tenaga saktinya. Keparat, siapa engkau? Kulana membentak. Dari sinar mata mencorong pemuda itu dia dapat menduga bahwa kiranya pemuda inilah yang tadi sudah memunahkan kekuatan sihirnya. Namaku Hai Hai, dan siapakah engkau? Mengapa main-main dengan sulap dan seperti sedang menghibur anak-anak saja? Jahana muda, engkau belum mengenal Kulana, ya? Kini rasakan pembalasanku. Ambau, inikah yang bernama Kulana, yang dijagokan oleh Lam Hai Giamlo? Ingin aku melihat pembalasan apa yang kau maksudkan, karena aku tidak berhutang apapun padamu. Hai Hai mengejek, Kulana sudah berkemak-kemik membaca mantera sambil pedangnya diacungkan ke atas. Tiba-tiba nampak api berkobar keluar dari pedang itu, lantas bagaikan hidup saja kobaran api itu melepaskan diri dari ujung pedang dan melayang ke arah Hai Hai, seakan-akan mengancam dan hendak membakar pemuda itu. Hai Hai, awas, Huilian berseru khawatir, bahkan hendak meloncat ke depan akan tetapi lengannya dipegang suaminya. Pest, tenanglah, kurasa dia pasti mampu mengatasi ilmu hitam itu, kata suaminya yang sudah menduga bahwa tentu pemuda aneh itu yang tadi sudah membuyarkan ilmu hitam yang mendatangkan asap hitam. Mendengar ucapan suaminya, Huilian lalu teringat akan kehebatan Hai Hai, maka dia pun diam saja, apalagi mengingat bahwa dia dan suaminya harus menjaga sumbu bahan peledak itu secara mati-matian sehingga dia tidak boleh meninggalkan tempat itu. Dengan jantung berdebar tegang dia memandang ke arah Hai Hai yang menghadapi gumpalan api berkobar. Juga Mulana memandang dengan mata terbelalak. Dia telah bangkit berdiri dan kini menjadi penonton pertandingan aneh ini, bersama suami istri pendekar itu. Hai Hai bersikap tenang menghadapi serangan api yang berkobar itu. Dia sadar bahwa lawannya sangat lihai, memiliki kekuatan sihir yang tidak boleh dipandang ringan, apalagi disertai ilmu hitam yang menjadi ilmu setan. Tapi dia adalah murid Pek Mao Sanjin yang merupakan ahli sihir yang jarang ditemui tandingannya,
Bahkan kemudian dia digembleng oleh Song Lojin sehingga ilmu silat dan ilmu sihirnya menjadi semakin kuat. Dari Pek Mao Sanjin dia telah banyak mempelajari tentang ilmu hitam, bukan belajar cara penggunaannya, tetapi cara penanggulangannya, cara melumpuhkan dan mengatasinya. Kini, melihat datangnya api berkobar, bukan sekedar hayal seperti juga nampak oleh 3 orang berilmu tinggi yang menjadi saksi, dia segera mengacungkan sulingnya. Kulana, api akan kehilangan kekuatannya jika bertemu dengan air, bukan? Nah, mari kita lihat apimu pada molai airku. Sungguh luar biasa. Dari ujung suling itu kini memancur air seolah-olah suling itu menjadi pipa yang dialiri air. Pancaran air itu lalu jatuh menimpa kobaran api. Ces, terdengar suara disusul padamnya api yang tersiram air. Begitu api padam, air yang memancar keluar dari suling pun terhenti. Wajah Kulana menjadi merah padam. Keparat, engkau suka air, ya? Nah, terimalah air ini secukupnya. Dan ketika dia mengacungkan pedangnya ke atas, dari atas kini turun air yang banyak sekali. Seperti dituangkan dari atas, seolah-olah di atas terdapat sungai yang kini membanjir ke bawah. Hai kembali mengacungkan sulingnya ke atas, wajahnya agak pucat dan sepasang matanya mengeluarkan sinar mencorong. Betapapun banyaknya, air bisa dibendung dan diarahkan alirannya. Kulana, terdengar suara hai tenang, lantas tiba-tiba saja dari ujung sulingnya itu tercipta sebuah bendungan yang menerima air yang tumpah dari atas, dan karena bendungan itu miring ke depan, maka air yang ditampungnya mengalir turun dan menimpa ke arah Kulana sendiri. Terpaksa Kulana cepat menarik kembali ilmu sihirnya dan begitu air itu lenyap, bendungan itu pun lenyap. Kini Kulana menjadi marah bukan main, sepasang matanya menjadi jalang dan merah, mulutnya mengeluarkan buih, cuping hidungnya kembang kempis dan lubang hidungnya mengeluarkan uap putih. Kegilaan nampak pada wajahnya yang tertarik-tarik aneh itu. Hai, hari ini aku Kulana akan mengadu nyawa denganmu. Bersiaplah untuk mampus di ujung pedangku. Sambil berkata demikian Kulana melontarkan pedangnya ke atas dan seperti bernyawa, pedang itu mendadak meluncur turun ke arah Hai, mengeluarkan suara mencicit mengerikan seolah-olah dibawa oleh tangan iblis yang tidak nampak untuk menyerang pemuda itu. Hai mengenal ilmu ini yang termasuk ilmu sihir pula, akan tetapi dia juga tahu bahwa pedang itu bergerak menurut kehendak hati pemiliknya, seakan-akan Kulana sendiri yang memainkannya dengan ilmu pedangnya. Dia pun segera mengerahkan tenaga batinnya dan melontarkan sulingnya ke atas. Sulingku akan menyambut pedangmu seperti aku yang akan menyambut semua ilmumu, Kulana, katanya dengan tenang namun penuh wibawa. Suling itu meluncur ke atas, lalu membalik, bagaikan seekor naga memandang ke arah lawan, kemudian meluncur ke depan menyambut pedang itu. Dan terjadilah perkelahian yang amat menarik, aneh, hebat dan seru antara pedang dan suling. Pedang masih terus mengeluarkan suara mencicit, suling mengeluarkan suara mengaung-ngaung, dan setiap kali pedang dan suling bertemu, terdengar suara nyaring dibarengi muncratnya bunga api. Huilian dan Sukiat yang menjadi penonton tentu saja memandang dengan takjub dan kagum, sedangkan Mulana juga memandang dengan kagum. Alisnya berkerut karena dia tahu bahwa kini saudara kembarnya bertemu dengan seorang lawan yang amat tangguh, baik dalam ilmu silat maupun ilmu sihir. Hai juga tidak berani main-main. Di dalam hatinya pemuda ini harus mengaku bahwa selama dia berkelana, belum pernah dia bertemu tanding yang begini tangguh, baik ilmu silat maupun ilmu sihirnya. Selama ini baru 2 kali dia bertemu tanding yang agaknya setingkat dengannya, yaitu Sim Kiliong dan Han Lojin. Walaupun dia sendiri belum pernah bentrok secara sungguh-sungguh dengan Kiliong, namun dia pernah melihat Sim Kiliong melawan jagoan-jagoan Butongpai itu dan dia tahu bahwa pemuda itu sungguh lihai dan merupakan lawan berat. Demikian pula dengan Han Lojin. Walaupun dia hanya baru melakukan pibu, adu ilmu silat, dengan Han Lojin dan bukan berkelahi sungguh-sungguh, tapi dia tahu bahwa orang tua itu pun merupakan lawan yang tangguh sekali. Sekarang dia bertemu Kulana yang bukan hanya hebat ilmu silatnya, namun juga berbahaya sekali ilmu sihirnya. Pertandingan antara pedang dan suling itu berlangsung semakin seru dan kini nampaklah betapa wajah Kulana penuh dengan keringat, juga dari kepalanya yang tidak tertutup dan rambutnya terurai itu keluar uap putih yang tebal. Kulana berdiri dengan kedua tangan diangkat ke atas, kedua lengannya itu kini gemetar, kedua kakinya menggigil. Sebaliknya Hai berdiri dengan tenang, kedua tangannya juga diangkat ke atas dan mulutnya tersenyum, tetapi sepasang matanya bersinar mencorong memandang ke arah pertempuran antara pedang dan sulingnya itu. Ternyata Hai lebih unggul dalam adu ilmu senjata ini. Pemuda ini pernah digembleng dengan tekun oleh 3 orang sakti, 3 orang di antara 8 dewa, maka tentu saja dia telah memiliki ilmu kepandaian tinggi, yang kemudian telah dimatangkan pula oleh gemblengan Song Lojin. Kulana yang keras kepala itu merasa sangat penasaran, tidak mau percaya bahwa dia akan dikalahkan oleh seorang pemuda yang tidak ternama.
Dia tidak menerima keadaan, tak menyadari akan kelemahannya dan dengan nekat dia melawan terus, bahkan segera mengerahkan seluruh tenaganya. Akan tetapi kini jelas nampak oleh 3 orang penonton itu betapa gerakan pedang makin melemah, sedangkan suling itu makin mengganas. Suara suling terdengar makin nyaring mengaung-ngaung, sedangkan suara pedang yang tadi mencicit garang sekarang berubah mengecil, seperti bunyi cicit tikus yang ketakutan. Suling mendesak terus dan akhirnya, dengan hantaman yang amat kuat, pedang itu dibuat terpental oleh suling lalu pedang itu meluncur turun ke arah Kulana. Kulana, awas, Mulana memperingatkan sambil meloncat ke depan. Namun terlambat, Kulana yang masih juga keras kepala itu masih berusaha untuk mengerahkan seluruh semangat dan tenaganya untuk mengirim kembali pedangnya yang seperti melarikan diri itu. Tetapi betapapun juga dia tidak kuat dan pedangnya tetap meluncur turun. Lalu tanpa dapat dielakkannya lagi, pedangnya itu menancap di dadanya sendiri. Kulana terkejut sekali, mengeluh seperti orang tidak percaya. Dengan kedua tangannya dia mencabut pedang yang lebih setengahnya menancap ke dalam dadanya. Kemudian dia menunduk, 2 matanya terbelalak memandang darahnya yang mengucur dari dada hingga membasahi jubahnya yang putih, membuat jubah itu menjadi merah pada bagian dada, kemudian dia pun roboh terjengkang. Mulana menubruk saudara kembarnya, berlutut dan berusaha merangkulnya. Bagaimanapun juga mereka adalah saudara kembar, maka terdapat hubungan dan ikatan batin yang amat dekat antara mereka. Melihat Kulana kini terkapar dengan mandi darah, Mulana merasa seolah-olah dadanya sendiri yang terluka. Mulana, kau, biang keladinya, dengan sisa-sisa tenaganya yang masih ada, tiba-tiba Kulana menusukkan pedangnya itu ke dada saudara kembar yang merangkulnya. Pedang menancap di dada Mulana sampai setengahnya. Mulana terbelalak, namun dia tidak melepaskan rangkulannya, bahkan dia tersenyum dan mengangguk-angguk. Baiklah, ku temani engkau, pulang, Kulana. Dia pun lantas tergelimpang, jatuh di samping saudaranya, kedua lengannya masih merangkul Kulana yang juga sudah menghembuskan napas pada saat itu pula. Hai berdiri dengan muka pucat. Dia menghapus peluhnya dan memandang dengan mata sayu. Hatinya merasa sedih dan terharu. Mengapa manusia harus saling bunuh? Jika di dunia ini ada kebaikan, mengapa manusia malah memilih kejahatan untuk mengisi hidupnya? Kalau ada kasih sayang, mengapa manusia saling membenci? Hai, panggilan Huilian ini menyadarkannya. Wanita yang dulu pernah hampir menaklukkan hatinya itu sudah berdiri di hadapannya dan memegang kedua pundaknya, mengguncangnya karena Huilian tadi melihat Hai berdiri diam dengan muka pucat seperti patung. Enci Huilian, dia berkata dan cepat-cepat melangkah mundur, dengan lembut melepaskan diri dari rangkulan Huilian ketika dia melihat pendekar lengan kiri buntung, suami wanita itu berdiri di situ. Lihat, di bawah masih terjadi pertempuran, sebaiknya kita membantu ke sana, kata Sukiat yang dapat merasakan kecanggungan yang diperlihatkan Hai. Diam-diam Sukiat merasa kagum sekali terhadap Hai. Pemuda itu memang hebat, dan seorang pemuda seperti itu memang patut mendapatkan kasih sayang dari Huilian. Seorang pemuda yang tampan, mempunyai ilmu kepandaian yang sangat tinggi, sikapnya sederhana dan gembira, namun harus diakuinya bahwa Hai memang memiliki watak yang agak mata keranjang terhadap wanita. Akan tetapi kita harus menjaga sumbu itu, kata Huilian yang sudah bisa memulihkan ketenangannya setelah tadi diliputi keharuan dan kebanggaan terhadap Hai. Kita dapat menarik sumbu ini sampai putus di bawah sana sehingga takkan dapat disulut orang lagi, kata Sukiat dan dia lalu memegang ujung sumbu itu dan menariknya. Sumbu itu sangat panjang menuju ke bawah, ke tempat bahan peledak ditanam. Sambil mengerahkan tenaga, sekali tarik sumbu itu pun putus di sekitar timbunan bahan peledak. Nah, sekarang kita boleh meninggalkan tempat ini dengan aman, kata Sukiat dan dia pun berlari menuruni bukit itu, diikuti oleh Huilian dan Hai. Pertempuran di bawah memang masih terjadi dengan serunya, dan Hai ingin segera mencari Kiliong untuk diminta pertanggungan jawabnya tentang diri Pek Eng. Sementara itu di bagian lain, di bawah dekat jalan terusan di mana terjadi pertempuran pula, kita kembali melihat perkelahian yang amat seru antara Pek Han Siong dan Bilian yang menghadapi 2 pasang suami istri iblis yang lihai. Han Siong dikeroyok oleh Lam Hai Siang Mo, yaitu suami istri Siang Koan Leng dan Hakim Li yang keduanya merupakan tokoh sesat yang amat lihai dan kejam. Namun sekali ini mereka berhadapan dengan seorang pemuda yang amat lihai. Han Siong menghadapi 2 orang lawan yang berpedang itu dengan tangan kosong saja karena tadi dia sudah menyerahkan pedang Kuan Im Kiam kepada Bilian. Meskipun hanya bertangan kosong, dia sama sekali tidak terdesak, bahkan tamparan-tamparannya yang mengandung tenaga sinkang hebat sekali itu membuat Lam Hai Siang Mo sangat kewalahan dan beberapa kali nampak mereka itu terhuyung seperti dilanda angin badai yang kuat. Keadaan suami istri dari Gua Iblis Pantai Selatan, yaitu Kui Siong dan Tiong Chiki, ternyata juga sama saja.
Mereka berdua menggunakan pedang menghadapi Bilian yang sudah menerima pedang dari Han Xiong. Ketika mereka terjun ke dalam pertempuran dan dihadapi dua pasang suami istri, Han Xiong merasa khawatir akan keselamatan Bilian, maka dia segera mengambil pedang Kuan Im Kiam yang diterima dari kedua orang gurunya, melemparkannya kepada Bilian sambil berkata, "Suma, kau pergunakan pedang ini." Bilian menyambut pedang itu dan ketika mencabutnya, dia merasa girang sekali melihat bahwa senjata itu merupakan sebuah pedang pusaka yang sangat indah, ringan dan juga ampuh, mengeluarkan sinar berkilauan. Dengan pedang Kuan Im Kiam di tangan, dengan tenang dan tanpa harus mengeluarkan terlalu banyak tenaga, Bilian lantas menghadapi pengeroyokan suami istri itu. Akan tetapi gadis ini mengalami suatu keanehan saat dia memainkan pedang itu. Pedang di tangannya itu merupakan senjata yang amat baik untuk melindungi diri. Bahkan pedang itu seperti mengeluarkan hawa yang sangat kuat setiap kali dipergunakan untuk bertahan. Akan tetapi setiap kali dipakai untuk menyerang, pedang itu terasa berat dan gerakannya lamban, seolah-olah pedang itu tidak suka dipakai untuk menyerang manusia. Bilian merupakan murid terkasih dari dua orang datuk sesat, maka tentu saja dia sudah digembleng dengan berbagai ilmu yang jahat dan kejam oleh Pak Kui Ong dan Tung Hek Kui. Akan tetapi karena di dalam darahnya mengalir darah pendekar maka dia tidak suka, bahkan selalu menentang perbuatan jahat dan kejam. Ketika melihat betapa dua orang suami istri itu tidak berdaya menghadapi gulungan sinar pedang yang diputarnya, Bilian lalu mulai melakukan serangan dengan tangan kirinya. Terang, Bilian mengerahkan sinkangnya ketika menangkis pedang Tong Ciki yang menusuk dadanya. Tangkisan itu demikian kuatnya hingga Tong Ciki mengeluarkan suara jeritan halus. Pedangnya hampir terlepas dari pegangannya dan tubuhnya terhuyung. Pada saat terhuyung ini, tangan kirinya bergerak dan sinar halus hitam menyambar ke arah Bilian. Gadis ini maklum bahwa lawan telah menggunakan senjata rahasia. Jarum-jarum beracun memang menjadi keistimewaan Tong Ciki hingga wanita ini mendapat julukan si Jarum Sakti. Akan tetapi, sebagai murid dua orang datuk sesat, tentu saja Bilian mengenal baik segala macam serangan gelap dan curang. Tubuhnya telah melayang ke atas, kemudian dengan kemarahan meluap tangan kirinya menyambar ke arah kepala Tong Ciki. Wanita ini terkejut, cepat mengelak mundur, akan tetapi tangan kiri Bilian itu dapat mulur dan mengejar terus. Hal ini tentu saja sama sekali tidak pernah disangka oleh Tong Ciki sehingga dia terkejut sekali dan tanpa dapat dihindarkannya lagi. Tangan kiri Bilian yang kini mengeluarkan uap putih itu telah mengenai pelipisnya. Plak! Tubuh Tong Ciki terpelanting dan wanita itu mengeluarkan jari kecil, lalu terkulai lemas dan tewas seketika. Melihat istrinya roboh, Kui Xiong marah bukan main. Sambil mengeluarkan gerengan laksana seekor harimau terluka, dia menyerang dengan pedangnya, membarengi dengan hantaman tangan kirinya. Serangan ini ganas sekali karena tangan kiri Kui Xiong tidak kalah ampuh dibandingkan pedang pada tangan kanannya. Dia berjuluk si tangan maut karena kehebatan tangan kirinya itu. Tetapi sambil membalik tubuhnya, Bilian menghadapi serangan dahsyat itu dengan pekik melengking yang amat hebat. Itulah ilmu Hokang, gerengan atau pekik melengking yang mengandung tenaga hikang hebat, yang dipelajari dari Tung Hek Kui. Mendengar pekik yang amat hebat ini seketika Kui Xiong menjadi seperti lumpuh, kaki tangannya seperti kaku sehingga tak dapat digerakkan. Sebelum dia sempat memulihkan keadaannya, karena jantungnya tergetar hebat oleh pekikan itu, tangan kiri Bilian sudah menampar. Tak, jari-jari tangan mungil dari tangan Bilian menyambar ke arah tengkuk, lantas robohlah Kui Xiong. Tak dapat bangkit kembali karena nyawanya telah menyusul nyawa istrinya. Suma, mengapa engkau tidak mempergunakan pedang itu? Pedang itu kuterima dari Subo. Bilian membalik menghadapi suhengnya, dan dia melihat bahwa Han Xiong juga sudah merobohkan Lam Hai Siang Mo. Tidak terlalu sulit bagi Han Xiong untuk merobohkan dua orang pengeroyoknya itu karena tingkat kepandaian mereka jauh di bawah tingkatnya. Dia merobohkan Siang Kuan Leng dengan cara menyentil pedang di tangan Siang Kuan Leng sehingga membalik dan menusuk tenggorokan pemegangnya sendiri. Sedangkan Hakim Li dirobohkannya dengan totokan maut yang mengenai pangkal leher kiri. Tadi Han Xiong sempat menyaksikan ketika Bilian merobohkan dua orang suami istri itu, maka dia merasa heran dan bertanya mengapa gadis itu tidak menggunakan pedang untuk merobohkan mereka. Bilian tersenyum. Sayang kalau pedang ini dikotori dengan darah mereka. Su Heng. Nih, ku kembalikan pedangmu dan terima kasih. Han Xiong lalu menerima kembali pedang itu, pedang yang menjadi tanda ikatan jodoh antara dia dengan gadis itu. Hei, lihat siapa di sana itu. Tiba-tiba Bilian menunjuk ke depan. Han Xiong cepat menengok dan dia melihat seorang gadis mengamuk di antara pasukan pemberontak. Seorang gadis yang masih muda sekali, antara 17 sampai 18 tahun, tinggi ramping dengan wajah manis. Gerakan gadis itu lincah dan Han Xiong melihat bahwa tingkat kepandaian silat gadis itu biasa saja, namun sudah cukup tangguh untuk merobohkan anggota-anggota pasukan pemberontak.
Darah yang tadinya bertangan kosong itu dapat merampas sebuah golok dan kini ia mengamuk dengan golok rampasan itu. Siapakah dia? Han Xiong bertanya, tidak begitu tertarik, bertanya hanya karena Bhilian menunjukkan gadis itu kepadanya. Dia adalah gadis yang kau cari-cari, Pek Eng adikmu, Su Heng. Ah, mendengar ini Han Xiong langsung melompat, kemudian dengan tendangan-tendangannya dia merobohkan beberapa orang anggota pemberontak yang mengeroyok Pek Eng, diikuti oleh Bhilian yang tersenyum melihat ulah Su Hengnya itu. Enci Bhilian, Pek Eng berseru girang ketika melihat Bhilian dan dia menoleh kepada Han Xiong, lalu mengangguk. Terima kasih atas bantuan kalian. Eng Mai, tahukah engkau siapa adanya dia ini? Dia adalah kakakmu yang bernama Pek Han Xiong. Wajah Pek Eng berubah, dua matanya terbelalak dan dia memandang kepada Han Xiong yang sebaliknya juga memandang adiknya dengan mata mengandung keharuan. Adik Eng, kakak Han Xiong, kakakku. Pek Eng lari maju dan menubruk kakaknya yang cepat merangkulnya dan tiba-tiba Pek Eng menangis terseduh-seduh di atas dada kakaknya yang sudah banyak didengarnya namun yang selamanya belum pernah ditemuinya itu. Bahkan ketika dia terlahir, kakaknya sudah tidak berada di rumah orang tuanya. Melihat pertemuan yang sangat mengharukan itu, Bhilian sengaja menjauhkan diri lantas melanjutkan amukannya di antara pasukan pemberontak karena pertempuran masih terus berlangsung dengan amat serunya. Sementara itu diam-diam Han Xiong terkejut dan agak kecewa. Kenapa adik kandungnya ini ternyata seorang gadis yang cengeng? Memang pertemuan di antara mereka itu amat menyentuh perasaan dan mengharukan, akan tetapi bukankah mereka berada di tengah pertempuran dan tadi adiknya ini terlihat demikian gagah menghadapi pengeroyokan para pemberontak? Kenapa tiba-tiba menjadi begini cengeng setelah bertemu dengan dia? Akan tetapi dia pun merasa khawatir saat memperhatikan adik kandungnya itu. Bukankah menurut keterangan ayah ibunya, Pek Eng merupakan seorang gadis yang cerdik, berani dan tabah? Dan kini tangisnya begitu menyedihkan, seolah-olah ada sesuatu yang amat mengganggu perasaan gadis ini, maka dia merangkulnya lebih erat untuk menghiburnya. Tenangkan hatimu, adikku, kenapa engkau menangis begini sedih? Bukankah pertemuan antara kita ini sangat menggembirakan? Tahukah engkau betapa aku sudah mencarimu sampai beberapa lamanya? Aku mendengar tentang engkau dari Sumal Bhilian. Kenapa engkau seperti orang berduka, adikku? Mendengar kata-kata itu, tangis Pek Eng makin menjadi-jadi. Dia kini sesenggukan dan Han Xiong merasa betapa dadanya basah akibat air mata adiknya itu menembus bajunya. Ah, tentu ada sesuatu yang menghancurkan hati adiknya, pikir Han Xiong khawatir. Katakanlah saja kepada kakakmu ini, adikku. Apakah yang telah terjadi? Siapakah yang telah membuatmu begini berduka? Mendengar pertanyaan itu, Pek Eng langsung mengangkat mukanya memandang kepada wajah kakaknya penuh harap. Koko, apakah engkau sayang kepadaku? Apakah engkau kasihan kepadaku? Hampir saja Han Xiong tertawa mendengar ini. Mendadak dia menggerakkan kaki kirinya dan seorang prajurit pemberontak segera terlempar jauh. Tadi prajurit itu agaknya hendak mempergunakan kesempatan untuk menyerang dengan goloknya selagi kakak beradik itu lengah. Tentu saja aku sayang dan kasihan kepadamu, adikku. Dan engkau mau memaafkan kalau aku membuat kesalahan? Tentu saja, Koko, aku telah dicemarkan orang. Han Xiong terkejut sekali, bagaikan disambar halilintar. Dia memegang pundak adiknya dengan dua tangannya dan mendorongnya untuk dapat melihat wajah adiknya lebih jelas. Kau telah diperkosa orang? Pek Eng menggelengkan kepala. Aku menyerahkan diri dengan sukarela, Koko. Aku terlampau lemah dan aku cinta padanya. Akan tetapi gadis itu menangis lagi. Dia mengapa? Dia siapa? Katakanlah, adikku, kata Han Xiong dengan hati tidak enak. Dia mengingkarinya, Koko, dia tak mau bertanggung jawab, bahkan dia menyangkal. Kini Pek Eng tak menangis lagi, akan tetapi mengepal tinju dengan marah. Bantulah aku, Koko, untuk menyadarkannya, atau kalau dia tetap menyangkal, untuk membunuhnya. Han Xiong mengerutkan alisnya. Sungguh aku tak mengerti, adikku. Bagaimana mungkin dia mengingkarinya? Menyangkal kalau memang benar dia telah melakukannya? Dengan singkat Pek Eng lalu menceritakan peristiwa malam itu di dalam pondok taman yang sunyi. Betapa pemuda itu sudah menggaulinya, akan tetapi kemudian melarikan diri dan menyangkal perbuatan itu. Siapa dia? Han Xiong bertanya marah. Dia Haiko. Hai? Maksudmu, Hai yang menjadi penggantiku di keluarga orang tua kita itu? Benar, Koko, dialah orangnya. Temuilah dia, Koko. Hanya ada dua pilihan baginya. Mau memperistriku dengan baik-baik atau dia harus mati di tanganku. Di mana dia?
Aku tidak tahu, Koko, aku pun sedang mencarinya. Mungkin sekarang dia berada pula di dalam medan pertempuran ini. Hayo kita cari dia, kata Han Xiong dan mereka pun segera pergi, mencari Hai Hai. Bilian meninggalkan Han Xiong, mulai mencari sendiri musuh-musuhnya, yaitu Lam Hai Giamlo dan Kulana. Dara ini masih merasa sakit hati terhadap kedua orang itu karena kematian kedua orang gurunya. Dan tak lama kemudian, dia melihat Lam Hai Giamlo. Kakek ini sedang mengamuk dan pada punggungnya terdapat sebuah gendongan kain. Mudah saja diduga bahwa kakek ini agaknya telah siap untuk melarikan diri, dan di dalam gendongannya itu terdapat batangan emas yang diterimanya dari Kulana. Para prajurit kerajaan yang melihat kakek ini segera mengepung, akan tetapi mereka ini bagaikan sekawanan nyamuk yang menyambar api saja. Lam Hai Giamlo terlampau lihai sehingga setiap orang prajurit yang berani mendekat langsung roboh oleh tamparan atau tendangannya. Bahkan beberapa orang pendekar anggota Xiao Limpai, Bu Tongpai dan Kong Tongpai roboh pula menjadi korban kelihayan pemimpin pemberontak itu. Melihat Lam Hai Giamlo, Bilian yang tadinya telah khawatir kalau musuh besarnya ini sudah melarikan diri, segera menghampiri dengan cepat sambil membentak. Lam Hai Giamlo, iblis busuk! Bersiaplah untuk menebus nyawa kedua orang guruku. Setelah mengeluarkan bentakan, Bilian sudah menerjang maju dan menyerang dengan ganasnya karena gadis ini maklum akan kelihayan lawan, maka begitu menyerangnya dia sudah mengerahkan tenaga sekuatnya. Lam Hai Giamlo juga mengenal Bilian. Dia pun maklum bahwa sebagai murid paman gurunya, Pak Kui Ong dan Tung He Kui, tentu gadis itu berbahaya sekali, maka dia pun menyambut serangan itu dengan sepenuh tenaganya, menangkis dengan tangan kiri ke arah lengan kanan Bilian yang mencengkeram ke arah lambungnya, sedangkan tangan kanannya sudah menampar dari atas mengarah ubun-ubun kepala Bilian. Ciut! Bilian sudah melompat ke samping sehingga hantaman maut itu hanya lewat di samping kepalanya. Bilian segera membalas dengan tusukan jari-jari tangan kanannya ke arah dada lawan. Lam Hai Giamlo tidak berani memandang ringan jari-jari tangan mungil ini karena tangan mungil itu sudah diisi dengan tenaga sinkang yang membuat tangan itu dapat tajam seperti golok sehingga jika mengenai sasaran, dapat menembus kekebalan, merobek kulit daging dan mematahkan tulang. Duk! Lam Hai Giamlo menangkis dari samping dan ketika kedua lengan bertemu, tubuh Bilian langsung terdorong mundur sedangkan tubuh Lam Hai Giamlo hanya tergetar saja. Hal ini membuktikan bahwa dalam hal kekuatan tenaga sinkang, pemimpin pemberontak itu masih lebih kuat dibandingkan adik misan seperguruannya. Terjadilah serang menyerang yang sengit antara kedua orang ini. Para pendekar lain yang merasa bahwa tingkat kepandaian mereka masih belum mampu menandingi Lam Hai Giamlo dan maklum bahwa kalau mereka maju berarti hanya akan mengantar nyawa, segera menonton dari jarak jauh. Perkelahian antara dua orang itu makin lama semakin seru dan akhirnya Bilian mulai terdesak juga. Bilian maklum akan ketangguhan lawan, maka dia mulai melirik ke sana-sini menunggu kemunculan Pek Han Xiong untuk mengharapkan bantuan pemuda itu. Akan tetapi yang muncul bukan Han Xiong, melainkan dua orang yang amat ditakuti oleh Lam Hai Giamlo. Mereka adalah suami istri Chiang Sukiat dan Kok Hui Lian. Lam Hai Giamlo, bersiaplah untuk mampus. Terdengar Hui Lian membentak nyaring dan begitu dia menyerang, nampak sinar terang menyambar ke arah leher Lam Hai Giamlo. Sing! Pedang itu berhasil dielakkan oleh Lam Hai Giamlo yang membuang diri ke belakang. Wutut! Angin dingin menyambar dari arah lain dan Lam Hai Giamlo kembali harus melempar diri ke samping untuk menghindarkan diri dari sambaran ujung lengan baju kiri milik Sukiat yang tidak kalah berbahayanya dibandingkan pedang Kyokuwa Kiam di tangan istrinya itu. Ketika Lam Hai Giamlo mengangkat muka memandang dan mengenal suami istri yang amat ditakuti itu, wajahnya berubah pucat. Sudah beberapa kali dia harus menyelamatkan diri dari suami istri ini, bahkan dia sampai melarikan diri dan menyamar sebagai seorang Huaishio di kuil Xiao Limpai saking takutnya dikejar-kejar suami istri ini. Tak diduganya bahwa perbuatan yang iseng dan jahat di waktu yang lalu mengakibatkan munculnya dua orang musuh yang luar biasa tangguhnya ini. Kini dua orang musuh besar ini muncul kembali sebagai pembantu pasukan pemerintah, pada waktu anak buahnya sudah mulai tersudut dan terhimpit. Bersambung ke bab 83. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.